Pada 1 Maret 1945, Jepang telah meresmikan terbentuknya BPUPKI yang dipimpin oleh Radiman Widyodiningrat dan memiliki anggota 60 orang. Dalam BPUPKI terjadi sidang 1 yaitu pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945 di gedung Chuasan-in. Dalam sidang tersebut membahas mengenai dasar negara Indonesia. Sidang tanggal 29 Mei 1945 diawali dengan perdebatan seluruh anggota sidang BPUPKI di dalam ruangan Hofgarts. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara sebangsa dan setanah air, mari kita mengucapkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena berkat rahmat dan hidayahnya kita dapat berkumpul di ruangan ini. Indonesia akan segera menghadapi babak baru yang akan mengubah nasib bangsa Indonesia menjadi lebih baik. Merdeka! Merdeka! Maka dalam kesempatan ini kita akan menentukan dasar negara yang tepat untuk bangsa kita yang tercinta ini. Saya selaku Ketua BPUPKI dengan ini menyatakan membuka rapat penetapan dasar dengan secara resmi. Seluruh anggota sidang saya bertepuk tangan. Kemudian semua anggota sidang berdiskusi sampai kalau sidang menjadi Saudara-saudara sekalian, kita memang punya tujuan yang sama. Namun jika Anda hanya berbicara di dalam kelompok itu hanya percuma. Jadi sampaikanlah usulan kalian di depan forum. Saya memiliki usulan. Indonesia merupakan negara yang kaya akan tradisi dan budaya. Jadi saya harapkan kita bisa mempunyai dasar negara yang mampu mewakili seluruh beragaman yang ada di Indonesia. Saya setuju. Memang seharusnya Indonesia memiliki ideologi yang mampu mempersatukan seluruh pihak. Saudara-saudara, saya telah mendengarkan beberapa usulan. Saudara sekalian, saya telah menyimpulkan apa dasar yang cocok untuk negara tercinta kita. Dalam sidang hari ini, saya mengajukan usulan mengenai dasar negara yang merujuk tulisan maupun dalam bentuk tulisan. Berikut urutan secara lisan: 1. Kebangsaan, 2. Kemanusiaan, 3. Sederhana, 4. Kedaulatan, 5. Kesejahteraan rakyat. Secara tertulis: 1. Ketuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan bersatu Kesatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh Republik Kemenangan dalam kemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bunyamin, saya akui pendapat Bung sangat luar biasa. Tapi Bung harus ingat, Indonesia memiliki mayoritas penduduknya beragama Islam. Jadi dasar negara kita harus berdasarkan Islam. Betul, Bung. Seharusnya Islam lebih diutamakan dari dalam negara ini. Allahu Akbar. Apa Tuhan tidak mendengar pernyataan dari Tuhan Abu Salim? Kita membutuhkan dasar negara yang menyeluruh, bukan kelompoknya saja. Keadaan rapat menjadi isu dan kacau. Seluruh anggota berdebat sesuai kehendaknya masing-masing. Kemudian Kak Amaradis mengenai persoalan yang terjadi. Tidak, saya tidak setuju. Benar. Tidak bisa begitu. Saya sependapat dengan Muhammad Yani. 3 saudara sudah baik karena mengandung unsur kecurangan yang sesungguhnya telah mewakili keadaan Indonesia yang beragam agama. Sidang diberhentikan dan belum juga mendapat dasar negara yang sesuai untuk negara Indonesia. Sehingga sidang dilanjutkan pada hari selanjutnya yaitu tanggal 31 Mei 1945 di ruang Workspace. Saudara sebangsa dan setanah air, kita telah mengadakan rapat, namun belum juga mendapatkan titik terang usulan yang sama. Hari ini kita berkumpul lagi untuk membahas hal yang sama yaitu dasar negara. Saudara Notulen, silakan jelaskan kembali hasil rapat yang kemarin. Pada rapat sebelumnya telah mendapatkan satu usulan yaitu 1. Tuhanan yang Maha Esa, 2. Kebangsaan Kesatuan Indonesia, 3. Rasa kemanusiaan yang adil dan beradab, 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam kemusyawaratan perwakilan, 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Namun masih ada perdebatan pada poin pertama. Baiklah, apakah ada usulan baru yang gagasan berkaitan dengan hal tersebut? Pada dasarnya agama hanyalah tertuju pada satu Tuhan yang sama, yaitu Tuhan yang Maha Esa. Jadi untuk apa kita memperdebatkannya? Masih banyak hal lain yang lebih penting yang harus dipikirkan. Seluruh anggota sidang seraya bertepuk tangan dan mengatakan merdeka, merdeka, merdeka. Namun Abdul Qahar tetap tidak setuju. Ia tetap ingin bahwa Indonesia menjadi negara Islam. Kemudian Muhammad Hatta menyampaikan pernyataannya sebagai pemenang. Tapi Bu, saya meyakini bahwa Indonesia tidak bisa disamaratakan seperti itu. Indonesia negara Islam. Allahu Akbar.
Kalau seperti itu, kenapa Bung tidak membuat rapat berdasarkan forum Bung sendiri dengan anggota Bung? Kami di sini rapat berdasarkan musyawarah. Apabila Bung tidak bisa menahan ego kelompok Bung, silahkan, pintu keluar ada di sebelah sana. Saudara silakan. Anda telah mendengar kenyataan dari Muhammad Hatta. Tidak ada gunanya kita lanjutkan rapat ini dengan ego. Baiklah, adakah yang memiliki usulan lagi? Sebenarnya saya tidak ingin menyinggung hal ini, namun usulan dari Bustomo tidak menyatakan tentang adanya ketuhanan. Padahal itu bagian penting sehingga harus disertakan. Keadaan ruang sidang sangat kacau. Semua anggota berdebat hebat mengenai dasar negara yang cocok untuk Indonesia. Insinyur Soekarno tidak tahan melihat kegaduhan di ruang sidang. Kemudian beliau mengambil alih ruangan dan menyampaikan pidato kecil. Terima kasih saudara-saudara sekalian telah berkenan. Kita telah berkumpul di ruangan ini 3 hari hanya untuk membahas dasar negara. Kita masih belum mampu menghasilkan dasar negara yang baik dan cocok untuk negara kita yang tercinta ini. Setiap kelompok rapat masih saja egois dan lebih mementingkan kepentingan golongannya dibanding kepentingan umum. Kita tidak bisa seperti ini. Untuk itu, izinkan saya menyampaikan usulan saya tentang negara yang akan saya bacakan sebagai berikut. Yang pertama, kebangsaan Indonesia. Yang kedua, internasionalisme. 3, mufakat. 4, kesejahteraan sosial. Dan yang kelima, ketuhanan yang Maha Esa. Demikian usulan dasar negara dari saya. Semoga dapat mewakili pendapat saudara-saudara sekalian. Seluruh anggota sidang bersorak-soraya mengatakan merdeka. Merdeka! Baiklah, sidang tersebut diberhentikan dan dilanjutkan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua PPU PKI tanggal 10 Juli 1945 sampai dengan 17 Juli 1945. Setelah dibuka oleh Ketua Dr. Rajiman Widyodiningrat, dilanjutkan penambahan 6 anggota baru, yaitu 1. Abdul Fattah Hasan, 2. Asikin Natanegara, 3. Suryo Hamid Jojo, 4. Hamid Muhammad Nur, 5. Besar, 6. Abdul Kafar. Kemudian Insinyur Soekarno selaku Ketua Panitia Kecil melaporkan hasil kerjanya, bahwa Panitia Kecil telah menerima usulan-usulan yang dibagi menjadi 9 kelompok, yaitu 1. Meminta merdeka selekas-lekasnya. 2. Mengenai dasar negara. 3. Unifikasi atau federasi. 4. Bentuk negara dan kepala negara. 5. Warga negara. 6. Usulan daerah. 7. Agama dan negara. 8. Pembelaan negara. 9. Usulan keuangan. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat, panitia dan anggota Dapur Sujum di Kosaka yang berbahagia. Marilah kita memanjatkan puji syukur kehadiran Tuhan Yang Maha Esa bahwa kita semua dapat hadir di sini tanpa halangan sesuatu apapun. Saya selaku ketua mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kehadiran tuan-tuan sekalian. Dengan sambutan pembukaan saya ini, saya umumkan bahwa sidang BPU PKI yang kedua ini resmi dibuka. Sekian sambutan yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah dan kurang dari tutur kata saya, mohon dimaafkan. Terima kasih atas perhatian tuan-tuan sekalian. Tuan Ketua, saya di sini akan menyampaikan usulan-usulan yang telah saya terima selaku Ketua Panitia Kecil yang telah dibuat pada BPU PKI pertama. Usulan-usulan yang dapat saya terima adalah 1. Usulan mengenai dasar negara. 2. Mengenai unifikasi atau federasi. 3. Tentang keuangan. 4. Tentang agama dan negara. 5. Tentang pembelaan negara. 6. Tentang warga negara. 7. Tentang bentuk negara dan kepala negara. 8. Tentang daerah. Dan yang ke-9 adalah meminta merdeka selekas-lekasnya. Paduka Tuan Ketua, saya juga akan mengumumkan bahwa adanya tambahan anggota baru, yaitu Abdul Fattah Hasan, Asikin Natanegara, Suryo Haji Mijojo, Muhammad Nur, Besar, dan Abdul Kafar. Saya mohon dari tuan-tuan anggota sekalian, oleh karena kita menghadapi saat yang suci, baiklah kita menghentikan doa, supaya janganlah hati kita dipengaruhi oleh sesuatu yang tidak suci, tetapi dengan segala keikhlasan
menghadapi keputusan bentuk negara yang akan didirikan dengan hati yang murni, yang tidak terpengaruh oleh sesuatu maksud yang tidak suci. Oleh karena itu, saya mohon kepada paduka tuan-tuan sekalian, sukalah tuan-tuan berdiri di hadapan hadirat Allah Subhanahu wa taala untuk meminta doa. Usul itu kita turuti dan saya minta marilah kita mengaminkan juga supaya mendapatkan pikiran yang suci dan murni dalam pemilihan. Bagi anggota yang muslim, mari kita membaca Al-Fatihah untuk memulai persidangan BPUPKI yang kedua ini. Sedangkan yang non-muslim berdoa sesuai keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Al-Fatihah. Para anggota BPUPKI mulai berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Mari kita mulai pemungutan suara dengan cara voting. Mengapa harus dengan cara voting? Karena dengan voting kita bisa memutuskan masalah dengan adil. Kita juga dapat menghemat waktu karena kita tidak mengeluarkan kata yang tidak penting. Marilah tuan-tuan kita lakukan voting untuk menentukan bentuk negara. Sesudah itu kita dilakukan pemungutan suara. Tuan Ketua, kami sudah mengetahui bahwa ada 64 sistem. Yang memiliki republik ada 55 sistem. Kerajaan 6, lain-lain 2, dan belangko 1. Saya mengucapkan terima kasih atas pekerjaan komisi. Anggota sekalian sudah mendengar bahwa telah dipilih oleh sidang Dapurisu Jumdi Kosaka yang kedua kali ini yang melahirkan 64 sistem ialah yang 55 republik, 6 kerajaan, 1 belangko, dan 2 lain-lain. Jadi semuanya ada 64. Sudah ada ketetapan dalam waktu ini. Nanti kita membuat pelaporan yang sejelas-jelasnya. Jadi, putusan panitia itu republik. Sudah terang republik yang dipilih dengan suara terbanyak. Sekarang saya minta beristirahat. Semangat nasionalisme dan patriotisme terlihat sangat nyata dalam perbincangan sidang BPUPKI tanggal 10 dan 11 Juli 1945 ketika membahas masalah wilayah negara. Semangat tersebut antara lain dikemukakan oleh beberapa tokoh berikut ini. Maka apabila bangsa Indonesia dan kemauan dan menjunjung tinggi apa yang angan-angankan, hendaklah sanggup pula mengakui bahwa tanah Melayu itu sebagian dari tanah air kita. Tanah Papua itu sumber kekayaan kita. Janganlah sumber kekayaan yang diwariskan oleh nenek moyang kita hilang dengan sia-sia belaka. Oleh karena itu, saya setuju bahwa dalam menentukan batas halaman tanah air kita, hendaklah kita berpikir dengan sebaik-baiknya. Janganlah didasarkan pada soal apakah kita sanggup atau tidak sanggup, tetapi pula apakah akan timbul kesanggupan akan merdeka atau tidak. Soal lain pula berhubung dengan tanah Papua. Memang hal ini dalam ilmu pengetahuan, enologi, bahasa, geografi ada yang menyebutkan bahwa Pulau Papua tidak masuk tanah Indonesia. Tetapi paham ini hanyalah dilahirkan oleh orang-orang yang mengarang buku yang bersangkutan. Tetapi ada juga paham-paham lain yang mengatakan bahwa seluruh Papua masuk Indonesia. Perkataan Indonesia dibuat oleh orang yang mempunyai paham yang mengatakan bahwa Indonesia meliputi daerah Malaya dan Polinesia. Jadi dengan sendirinya pada waktu perkataan Indonesia lahir dimaksudkan bahwa tanah Papua masuk dalam daerah Indonesia. Dalam ilmu strategi alangkah besar bagi kedua-duanya untuk menjaga sisi masing-masing. Artinya kalau kita melihat batas kita di timur, Kepulauan Timur, saya setuju sekali dengan anggota yang terhormat Muhammad Yamin, yaitu agar pulau itu dimasukkan dalam lingkungan kita. Terletak Indonesia Baru, begitu pula Borneo Utara, di mana terletak Sarawak, dan juga negara Papua bukanlah kita meminta, tetapi hal itu beralaskan kebangsaan. Jikalau peperangan sudah berakhir dan kemenangan akhir telah tercapai, kita dapat melengkapkan aturan-aturan itu menjadi aturan-aturan yang sesuai dengan keadaan zaman pada waktu itu. Dengan permintaan Indonesia merdeka ialah seluas Indonesia Belanda dahulu. Jikalau kemenangan akhir tercapai dan ada permintaan nyata dari Malaya Selatan, Borneo Utara, bahwa rakyat di sana merasa juga ingin masuk dalam lingkungan kita, dengan senang hati mereka akan kita terima sebagai bangsa kita di dalam Indonesia merdeka. Bagaimana jikalau kita menambah lain? Ya, kita
kita juga harus menambah Borneo Utara supaya masuk dalam wilayah Indonesia. Saya akan menambahkan Papua supaya masuk ke dalam wilayah Indonesia. Kami juga akan menambah Timor, Bugis supaya masuk ke wilayah Indonesia. Kami bertiga mengusulkan untuk pulau-pulau sekitarnya dapat dimasukkan ke dalam wilayah Indonesia. Paduka Tuan Ketua. Undang-undang dasar negara manapun tidak dapat dimengerti sungguh-sungguh maksudnya undang-undang dasar dari suatu negara. Kita harus mempelajari bagaimana terjadinya teks itu. Harus diketahui keterangan-keterangannya dan juga harus diketahui dalam suasana apa teks itu dibikin. Dengan demikian, kita dapat mengerti apa maksudnya. Undang-undang yang kita pelajari, aliran pikiran, apa yang menjadi dasar undang-undang itu. Oleh karena itu, segala pembicaraan dalam sidang ini yang mengenai rancangan undang dasar ini sangat mengerti. Oleh karena segala pembicaraan di sini menjadi material, menjadi bahan yang historis, bahan interpretasi untuk merenung apa yang maksudnya undang-undang dasar ini. Baiklah, itu tadi hasil akhir dari sidang BPU PKI kedua yang diselenggarakan pada tanggal 10 sampai dengan 17 Juli 1945.